Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVRI dimanapun berada, kembali lagi bersama saya Dayu Akram Minas dalam program Serambi Islami. Spesial setiap hari Kamis kita membahas tentang tema-tema tasawuf yang insya Allah nanti akan dibahas. Yang telah hadir di depan kita itu guru kita Syekh Muhammad Fatur Rahman MAG. Beliau ini merupakan pimpinan Pondok Pesantren Tarekat Idrisiyah dan sekaligus merupakan pembimbing utama Haji dan Umroh Idrisiyah. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Syekh? Alhamdulillah baik, Sehat ya? Sehat. Kita doakan semoga beliau panjang umur, Amin ya Allah. sehat selalu dan tentunya tetap istiqomah di dalam berdakwah. Amin ya rabbal alamin. Di hadapan kita juga telah hadir narasumber tamu kita yaitu Dr. Haji Nahrawi SH MH. Beliau ini merupakan ketua program studi Magister Hukum Hukum Keluarga ya, Fakultas Syariah dan Hukum yaitu UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya manggilnya Kiai Pak Dokter, dokter aja. Mana Terkesan ya? akademik ya Pak Dokter. Mana yang baik? Mana yang baik? Sehat Pak Dokter? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada Ustaz Deden, Ustaz Mumu, sehat Ustaz ya? Alhamdulillah. Tentunya juga ada adik-adik dari mahasiswa Matan UNJ Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, ini jawaban yang semangat ini. Nanti kita belajar juga semangat ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini semoga bermanfaat untuk kita ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Baik para pemirsa, hari ini kita akan membahas tentang kategori nikmat. Ini mungkin masih menjadi pertanyaan bagi kita bahwa sebenarnya arti nikmat itu apa? Karena nikmat itu diambil dari bahasa Arab ya saya. Apakah nikmat itu diartikan sebagai kebahagiaan kah, anugerah kah? Dan nanti kita akan dengar lebih lanjut bagaimana tentang nikmat itu sendiri, kategori nikmat itu sendiri akan dijelaskan oleh guru kita yaitu Syekh Muhammad Fatur Rahman. Silakan Syekh. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil ijadi wal imdad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Alhamdulillah pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari hidupkan kita qalbu kita menjadi qalbun syakir, hati yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa kita tidak akan mampu menghitung satu persatu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tapi kita berupaya untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari ini ditemani juga dengan Pak Dr. Nahrawi ini. Makasih atas kedatangannya. Yes. Ya, nambah-nambah pengetahuan dan wawasan bagi kita semua. Amin. Alhamdulillah di pagi hari ini kita akan mengkaji kajian tasawuf kita. Ini tasawuf tuh adik-adik Matan sudah tahu dah kalau Matan itu kan mahasiswa apa? Majelis Ahli Tarekah Mu'tabarah Nahdiyah ya. Wah, alhamdulillah. Jadi mahasiswa yang memang konsentrasi mau belajar tentang ilmu tasawuf. Ya, ilmu tasawuf itu ilmu yang sangat penting sebab umat Islam pernah menggenggam dunia 7 abad. 3/4 dunia digenggam oleh umat Islam karena kaum muslimin menggenggam ilmu tasawuf. Tasawuf itu laksana mutiara yang mahal. Tapi ketika mutiara itu dilepas, maka kaum muslim ini amburadul, merosot dari sisi paling dalam. Sebab kemuliaan manusia itu tergantung dari dalamnya, termasuk tergantung dari kolbunya. Ketika kolbunya bersih, maka akan melahirkan orang-orang yang bersih. Rindu nggak kita punya pejabat pada bersih gitu? Ya, masyarakat kita pada bersih, dosennya bersih, mahasiswanya bersih. Kalau kolbunya bersih, melahirkan ucapan dan tindakan yang bersih. Kita akan nikmat menjalani kehidupan ini. Nah, kita akan mengkaji nikmat itu dilihat ada dalam 2 kategori. Ini pendapatnya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Hikam. Ya. Bahwa nikmat Allah itu kalau dibagi dikategorikan ada 2.
Beliau mengatakan ni'mati ma kharaja maujudun anha wala budda likulli mukawwanin minhuma nikmatul ijadi wa nikmatul imdad. Ada dua nikmat di mana setiap makhluk tidak akan keluar dari dua nikmat ini. Setiap makhluk selalu ada dalam dua nikmat ini. Yang pertama namanya nikmatul ijad. Apa nikmatul ijad? Nikmatul ijad itu nikmat eksistensi, nikmat diwujudkan, nikmat dijadikan. Nikmat apa enggak? Nikmat apa enggak nih maha santri, mahasiswa. Mahasiswa. Ingat di pesantren maha santri. Ya. Kadang orang sering ngeluh. Nah, ini penyakit ngeluh itu karena kurang bersyukur. Nah, maka oleh sebab itu kita mundur ke belakang kajian kita dalam ilmu tasawuf itu ada yang disebut dengan makomat. Makomat itu jamak dari mufradnya makom. Nah, makom yang dimaksud di sini adalah maknanya al-qiyam, menegakkan makom-makom. Nah, salah satu makomnya itu makom syukur. Jadi bukan makom kuburan. Tapi yang disebut dengan makom itu tempat berdiri, tapi yang dimaksud adalah al-qiyam. Kita harus mendirikan. Yang disebut dengan makom syukur kepada Allah. Atau di dalam istilah tasawuf yang lain disebut namanya tahliyah. Mendandani kolbu kita dengan sifat yang terpuji, salah satunya sifat syukur. Sifat berterima kasih ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut makom, namanya asyukur atau makom bersyukur. Saya ingin bertanya kepada Pak Nahrawi ini, Dr. Nahrawi. Kalau kita bicara, ada salah satu ayat yang mungkin banyak sekali dihafal oleh para penceramah ya. La in syakartum la azidannakum itu, wala in kafartum ilahi ayat itu mengatakan bahwa seseorang yang tidak mensyukuri nikmat itu dikatakan kafir. Apakah ekspresi untuk ya syukur juga bahasanya tentang nikmat itu bagaimana itu, Pak Dokter? Ekspresinya. Silakan, Pak Dokter. Terima kasih Mas Bayu, Syekh, Ya. izin Syekh, serta pemirsa sekalian. Jadi, bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ekspresi kita bersyukur agar kita tidak dikatakan kufur, tentu atas segala nikmat, baik nikmat yang tadi disebutkan, ijad. Dalam arti lain, nikmat itu az-ziyadah, tambah atau lebih. Iya. Seperti adanya kita ini nikmat. Kemudian setelah adanya kita ada juga pasangan kita, itu nikmat juga. Kemudian adanya anak setelah itu nikmat. Nikmat yang diberikan itu tentu harus disyukuri dengan cara kita menjaganya. Kita diberikan tubuh, ya kita jaga. Kemudian kita juga nanti ada istri, bagi yang belum beristri mungkin. Kemudian juga yang belum dikaruniai anak, itu juga merupakan nikmat. Cara bersyukurnya kita dengan menjaga hak-hak istri, kemudian hak-hak anak. Dan juga kita melakukan kewajiban-kewajiban terhadap keluarga. Kalau itu tidak kita lakukan, maka kita kufur itu. Mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sudah diberikan kepada kita. Baik, Syekh. Bisa dielaborasi ini, dijelaskan kembali Syekh tentang nikmat ijad itu, Syekh. Ya, jadi nikmat ijad itu nikmat eksistensi kita dihadirkan, kita menjadi manusia. Tadi nikmat ini tanpa dilatar belakangi oleh usaha, termasuk permohonan kita. Kayaknya nggak ada lah orang sebelum lahir bikin proposal gitu kepada Allah supaya lahir jadi manusia. Nggak ada kayaknya. Jadi pure itu adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita tanpa usaha, tanpa meminta. Tapi ini banyak yang suka lupa. Nikmat ijad ini sering kita lupakan. Nikmat eksistensi, nikmat ada. Tadinya kita nggak ada. Kemudian Allah jadikan kita sebagai manusia.
tidak menjadi makhluk yang lainnya. Ini karunia yang sangat besar sekali. Wujudnya kita, hadirnya kita ke panggung dunia ini. Dan luar biasanya kita diciptakan oleh Allah hadir ke panggung dunia ini ternyata punya tujuan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali mereka supaya mengabdi, beribadah kepadaku. Jadi ini luar biasa kalau kita menghayati nikmat ijad ini. Di samping kita diciptakan manusia, kemudian manusia ini diberikan tugas yang sangat mulia, yaitu menghamba kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sungguh luar biasa, bahkan di balik pengabdian itu Allah telah persiapkan kenikmatan yang sempurna, kenikmatan yang abadi. Jadi kalau kita sudah berbicara merenungi nikmat ijad, nikmat eksistensi ini, kita betapa malunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini biasanya adik-adik mahasiswa nih yang kita sering ngeluh, gelisah, apalagi ya namanya itu, galau. Nah itu biasanya orang tuh kalau ngikutin nafsu tuh begitu. Ya. Jadi dalam diri kita, dalam ilmu tasawuf ada sorotan di samping kolbu namanya syahwat atau nafsu. Ini jadi sorotan penting. Sebab ketika orang hanya mengikuti keinginan nafsunya, nafsu itu punya watak. Wataknya itu pertama tidak mau diatur. Yang kedua, tidak ada yang disebut batasan menurut nafsu. Kayak tuh nggak ada batasannya. Keinginan tuh nggak ada batasannya. Nah ketika seseorang mengikuti keinginan nafsunya yang tidak terbatas, sementara kondisi kita ini sangat terbatas. Nah kemudian terjadilah sesuatu yang saling bertolak belakang antara yang terbatas dengan yang tidak terbatas, menimbulkanlah namanya stres. Wah ini kalau sudah yang namanya belajar ilmu tentang psikologi, katanya ditemukan ratusan penyakit jiwa itu. Banyak ratusan yang namanya penyakit apa? Jiwa itu. Tapi yang muncul di tengah-tengah masyarakat, kata ahlinya, tidak lebih dari 15. Ada yang disebut dengan penyakit stres, depresi, ya sering galau gitu. Kemudian juga ya perilaku yang menyimpang. Nah ini penyakit yang 15 ini yang sering muncul di tengah-tengah masyarakat. Nah maka oleh sebab itu sebetulnya kalau dalam kacamata tasawuf, ketika dia membiarkan istilah Nabi itu namanya hawan muttaba, dia hanya ngikuti hawa nafsunya. Bayangkan, nafsu tuh pinginnya santai, gak mau berjuang, gak mau pahit-pahitan, pokoknya pingin seneng-seneng aja. Coba hari ini, kaki pingin diem aja, pingin makanan, pijit, ya, digit, datang GoFood. Jadi makanan datang sendiri. Nah, maka ketika nafsu kita berlawanan dengan situasi kondisi yang ada, terjadilah depresi. Maka oleh sebab itu, tasawuf menyoroti aspek batiniah kita, ada yang disebut dengan nafsu. Bagaimana caranya? Namanya jihadun nafsi, tundukan nafsu kita. Baik, jadi kalau yang disampaikan saya tadi, kategori nikmat ijad itu sendiri kita harus mentadaburi ya saya. Semacam berpikir, kita ini diberikan kenikmatan itu kan tugasnya kata saya tadi itu adalah menyembah kepada Allah, hubungannya vertikal. Tapi setelah itu di sisi lain kita juga diberikan emban dari Allah itu sendiri sebagai khalifah, sebagai wakil Tuhan. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah itu sendiri. Jadi tugas kita sangat berat sebenarnya saya. Artinya menyembah, kemudian merawat alam itu sendiri. Nah, dan itu yang harus kita sadari saat ini. Pak Dokter, tadi kita sambung yang tadi Pak Dokter. Tadi kan seseorang yang mengingkari nikmatnya itu disebut sebagai kafir. Nah, ini kafir kan identiknya kan sangat berbahaya ini. Kafirnya bagaimana maksudnya ini, Pak Dokter? Iya, Mas Dayu. Jadi kafir yang dimaksud itu bahwa nikmat yang telah diberikan kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa namanya? Bisa disederhanakan sebagai ketidaktahuan ya kafirnya, atau menutupin keimanan kah, atau bagaimana itu Dokter?
Kalau itu, terima kasih. Kalau itu diteruskan ya. tidak syukur, semakin lama tidak syukur, maka dia bisa jadi akan keluar dari keimanan dia. Kalau sudah keluar dari keimanan, maka nanti bisa meningkat menjadi kufur yang sebenarnya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Makanya itulah yang diperlukan kita belajar tasawuf yang disampaikan oleh Syekh ini. Jadi artinya kenikmatan itu yang harus kita syukuri itu ketika terus-menerus melakukan tidak syukur, artinya tidak syukur, bisa jadi kafirnya, artinya kufurnya, keimanannya berpengaruh. Tapi kalau yang saya baca dalam kitab Mafatihul Ghaib karangannya Bahrul Ar-Razi mengatakan kafir yang diawali dengan kebodohan, jahlun. Kata Imam Ar-Razi itu salah satu azab atau siksaan yang sangat berat ketika orang diberikan nikmat tapi tidak syukur gitu. Tetapi betul juga kata Pak Dokter tadi, ketika orang yang terus-menerus diberikan nikmat kemudian tidak syukur terus-menerus, ya bisa bablas juga ya Pak Dokter ya, akan berbahaya juga nanti. Tapi saya tadi yang lanjutan tadi saya tentang ijad tadi itu, sebenarnya tidak hanya kita sendiri yang harus kita sadari ya. Artinya kita diciptakan itu kita harus sadar, tetapi juga alam semesta ini juga kita harus sadari juga keadaannya. Iya. Nah makanya kategori yang kedua setelah tahu kita nikmat ijad, kita dijadikan, kita dihadirkan nikmat eksistensi, kemudian Allah tidak membiarkan. Disusul dengan nikmat yang kedua disebut dengan nikmatul imdad. An'ama 'alaika awalan bil ijad wa thaniyan bitawalil imdad. Jadi yang pertama Allah hadirkan, kita eksis, lalu disusul dengan nikmat yang kedua namanya nikmatul imdad, nikmat keberlanjutan. Coba saja kita bertafakur, ibu kita yang telah mengandung kemudian melahirkan, itu cintanya luar biasa. Sudah 9 bulan berat. Coba lihat orang yang sedang mengandung, tidurnya aja serba salah. Telungkup, nggak bisa. Kiri kanan susah itu ya. Susah sekali. Setelah lahir, Allah berikan kasih sayang dari seorang ibu. Itu nikmat yang sudah Allah persiapkan. Jadi sebelum lahir, itu sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disebut dalam kategori nikmatul imdad, nikmat penyertaan. Kita lahir di dunia, Allah sudah pilih planetnya bumi, nggak di Mars kita, nggak di Pluto. Tapi yang cocok dengan kondisi fisik dan rohani kita, ya, temperaturnya, kemudian kebutuhan segalanya, udara, oksigen, air, tanah, semua dipersiapkan di planet bumi ini. Jadi kenikmatan yang telah Allah setting sungguh luar biasa, nikmat yang sempurna. Nah termasuk kalau kita melihat tulisannya Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Maqsidu Al-Asna fi syarhi ma'ani asma'illahil husna, beliau menyebutkan tentang salah satu nikmat, salah satu nama Allah itu Ar-Razzaq, Sang Maha Pemberi Rizki. Beliau membagi rizki itu ke dalam 2 kategori. Pertama namanya rizki zohir. Rizki zohir itu rizki yang menjadi kebutuhan fisik kita, makanan, minuman. Lalu yang kedua namanya rizki batin, rizki yang dibutuhkan oleh kolbu kita atau rohani kita. Baik, kalau kita bicara tentang nikmat yang tadi disampaikan oleh Pak Nahrawi, contohnya adalah dalam lingkungan keluarga. Kalau kita bicara tentang nikmat sosial gimana itu Pak Nahrawi? Saya mungkin teringat ada satu ayat mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Birri dan wa taqwa itu artinya adalah birri adalah hubungan horizontal antara manusia dengan manusia, kebaikan akan berdampak baik kepada kita, tapi takwa juga ada berdampak kepada pertikaian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada tidak nikmat sosial? Ini penting sekali untuk adik-adik nih, adik-adik yang dalam kehidupan sehari-hari menjadi mahasiswa atau menjadi anak di rumahnya untuk bisa mencapai ekspresi nikmat sosial itu. Silakan Pak. Ya, Mas Dayu, Syekh. Jadi nikmat sosial dalam konteks karena saya ini magister hukum keluarga, Syekh ya. Pantes. Ya, jadi setelah kita berkeluarga,
itu kita mengarahkan kepada anak-anak kita ada kewajiban muamalah mal makhluk. Bahwa di luar keluarga ini ada orang lain, keluarga-keluarga lain. Ada masyarakat. Sehingga harus kita berbuat baik, kemudian dalam berhubungan bertetangga juga harus berbuat baik. Ini bagian salah satu kita mensyukuri nikmat yang telah diberikan kepada kita, juga kepada keluarga kita. Tidak semua orang kan bisa berkeluarga gitu misalnya. Tidak semua orang bisa berkeluarga, ada yang belum waktunya maksudnya meninggal. Tetapi yang bisa berkeluarga diberikan usia, kata Syekh, itu nikmat diberikan usia sampai berkeluarga, itu juga nikmat. Itu punya kewajiban terhadap lingkungan sosial. Berbuat baik, tidak menyakiti, jangan menyinggung. Kalau dalam konteks dulu Rasulullah kalau masak ya kuahnya diperbanyak, dibagi kepada tetangga. Jangan baunya aja. Jangan baunya aja. Kemudian kalau sebagai mahasiswi ini ada kuliah kerja nyata, itu bagian daripada syukur. Ekspresi syukur ya. Iya. Terhadap lingkungan ya. Terhadap lingkungan. Ya artinya kalau bicara tentang syukur itu sendiri atau melakukan ekspresi terhadap nikmat itu sendiri tidak hanya berhubungan dengan Tuhan saja ya, tetapi juga kita bagikan kepada masyarakat, lingkungan, manusia. Artinya kata wa ta'awanu 'alal birri itu akan berdampak berbalik kepada kita sendiri. Ada respect dari orang gitu loh. Ini orang baik. Artinya mereka juga melakukan kebaikan gitu. Tadi kita lanjutkan tentang kategori nikmat. Tadi saya mengutip Imam Ghazali, yaitu ada nikmat zohir dan batin. Ini saya sekilas hampir sama dengan Imam Fahrudin mengatakan ada nikmat ruhani, ada nikmat jasmani gitu. Gimana bisa dielaborasi? Ya sebetulnya nikmat itu menghilangkan egoisme sebenarnya, keakuan. Ini kalau orang sudah egoisme, aku, ini tidak akan pernah bersyukur kepada Allah. Jadi membukakan keakuan bahwa kita ini adalah yang diberi. Nah sebetulnya syukur itu mudah, berterima kasih, tapi sulit. Nah kenapa? Karena tidak tahu diri. Jadi orang yang tidak bersyukur itu tidak tahu diri, tidak tahu siapa dirinya. Jadi bersyukur itu sebetulnya mudah. Kalau tahu diri, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka oleh sebab itu, kalau kita lihat dalam Al-Quran, memang sedikit orang yang pandai bersyukur. Wa qalilu min ibadiyas syakur. Sedikit sekali dari hambaku yang bersyukur. Maka Nabi Sulaiman alaihissalam minta didoakan, berdoa kepada Allah supaya pandai bersyukur. Robbi auzi'ni an ashkuro ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidai. Ya Rob, ajarkan kepadaku supaya aku pandai bersyukur kepadamu. Jadi begitu tahu diri ya Nabi Sulaiman alaihissalam pandai bersyukur, saking pandai bersyukur meminta supaya bisa pandai bersyukur. Ya, saking sudah mengenal ya bahwa dirinya itu adalah yang wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita lihat dalam surah Ar-Rahman, ini adik-adik mahasiswa, Allah sampai mengkritik berulang-ulang. Biasa kalau dikritik sekali, 2 kali, sampai 3 kali, double ganya. Jadi keterlaluan. Dalam surah Ar-Rahman manusia sudah keterlaluan. Bagaimana kritiknya? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat yang mana lagi, wahai jin dan manusia, yang kalian dustakan? Bayangkan, nikmat yang mana lagi? Saking manusia banyak berdusta, ya, mendustakan nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan. Sampai nikmat yang mana lagi, wahai jin, wahai manusia, yang akan kalian ya dustakan? Di sini menunjukkan bahwa manusia tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, maka para ulama ini membagi kategori, menjelaskan nikmat supaya manusia tahu diri. Maka tadi Imam Al-Ghazali membagi nikmat ya, kepada nikmat yang Allah berikan itu ada nikmat untuk kebutuhan jasmani, ada nikmat untuk kebutuhan rohani. Kadang untuk kebutuhan jasmani pun manusia melupakannya, padahal tiap hari kebutuhannya terpenuhi. Ayo makan yang pokok berapa kali? Ya walaupun di kosan kan tetap aja 3 kali. Di samping yang 3 kali itu makan besar, makan apa aja? Wah udahlah kalau udah cireng, bireng segala macam ada di situ. Itu kenikmatan jasmani padahal kita tiap hari kita makan. Tapi banyak yang melupakan siapa yang memberi itu. Apalagi kalau sudah berbicara namanya nikmat batin. Apa nikmat batin? Nikmat kebutuhan rohani dan kolbu kita. Itulah agama. Jadi kalau kita bicara tentang apa tadi, kategori nikmat atau yang dibuat di format oleh para ulama itu, agar kita bisa menyadari bahwa kita itu tidak sendiri loh. Bahwa semua yang diberikan oleh Allah ini kita bisa pergunakan dengan baiknya. Ini Pak Nahrawi, kita tadi sudah menjelaskan tentang nikmat sosial. Ini ada yang satu lagi nih yang lebih menarik nih, nikmat alam. Wah, nikmat alam ini sering dilupakan oleh masyarakat kita, merusak lingkungan hidup. Saya teringat ada katanya Imam Qurtubi dalam kitab Jami'ul Ahkam mengatakan orang yang merusak alam, konservasi alam atau merusak alam itu sendiri, itu disebut sebagai kufur ekologis, kufur alam gitu. Sebenarnya bagaimana kita hubungan kita dengan alam itu bagaimana, Pak Nahrawi? Mas Dayu, jadi Syekh, itu kan tadi muamalah itu kan ma'al khaliq, kemudian ma'al makhluk. Makhluk itu kan ma siwallah, termasuk alam. Nah, alam ini kita harus perlakukan secara bijaksana, secara bijak. Contoh yang paling mudah, kalau kita habis makan tuh biasanya ya kita harus bersihkan, kemudian juga buang sampah pada tempatnya, kemudian yang lain-lainnya. Jadi itu bagian daripada kita memulai sebenarnya dari diri kita sendiri, gitu, dari diri kita sendiri. Itu dari contoh yang kecil-kecil. Hal-hal yang lain juga. Kalau kita ada pohonan, kita menanam, itu ya kita harus beri pupuk, beri pagar dan sebagainya. Supaya tidak rusak, supaya tidak mati. Jadi ditanamnya mau, tetapi merawatnya nggak mau. Nah ini kufur kecil nih. Kufur kecil. Tapi ada salah satu ungkapan ya, adik-adik masih ingat nggak yang kita bicara tentang kebersihan itu? Kebersihan sebagian daripada iman. Artinya juga menjaga alam ya saya. Tapi itu menarik kata-kata gitu Pak Nahrawi. Dalam satu tafsir yang mengatakan Imam Qurtubi mengatakan begini. Orang yang merusak alam itu disebut sebagai syirik atau kufur itu syirik itu. Karena merusak alam itu adalah merusak ciptaan Tuhan, artinya tidak meyakini bahwa Allah itu yang menciptanya. Makanya orang-orang yang kebersihan adalah sebagian daripada iman, artinya membuang sampah ya berarti imannya lagi fluktuatif atau nggak ada ya saya. Itu sangat bisa menjadi pelajaran untuk kita bahwa nikmat terhadap alam itu sendiri, bagaimana cara ekspresinya, yaitu menjaganya. Karena sekarang lagi banyak ini pembicaraan itu Pak Nahrawi. Ada global warming gitu kan, kerusakan alam. Sekarang juga banyak sekali ancaman-ancaman musibah gitu, bukan musibah dari Allah, tapi kan dari dampak ulah manusia itu sendiri, banjir dan sebagainya. Tapi Syekh, kira-kira dampaknya bagaimana Syekh kalau kita tidak syukur Syekh atas nikmat itu? Jadi memang akan kembali, kita bersyukur sebetulnya kembali kepada diri kita sendiri. Kita jadi orang yang tahu diri, kemudian dia mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya orang yang kufur dia tidak mengenal dirinya sendiri dan tidak mengenal penciptanya. Maka disebut dengan kufur, penolakan. Ya. Nah, maka oleh sebab itu kita di dalam belajar ilmu tasawuf itu bagaimana membangun sifat syukur kita dalam kolbu, mendandani kolbu kita dengan sifat syukur. Orang yang pandai bersyukur itu selalu alhamdulillah, selalu memuji kepada Allah. Makanya sebetulnya amalan ibadah ahli surga itu adalah bersyukur. Ketika pintu surga dibuka, maka ahli surga itu langsung berterima kasih. Alhamdulillahilladzi shadaqa
sodako wa'dah. Jadi segala puji milik Allah yang telah menepati janjinya. Jadi keluar ungkapannya itu alhamdulillah, alhamdulillah. Makanya kalau pingin lihat Mas Dayu ahli surga, orang yang selalu bersyukur kepada Allah. Jadi amalan ahli surga itu adalah berzikir dan berterima kasih kepada Allah. Selalu memuji kepada Allah, selalu memuji kepada Allah. Maka kalau kita lihat perjalanan ibadah dalam konsepnya Imam Al-Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin, ada aqobah atau tanjakan yang terakhir adalah yang disebut dengan aqobatul hamdi wa syukri. Jadi perjalanan ibadah kata Imam Al-Ghazali itu ada 7 tanjakan, tangga ya sih. 7 tanjakan ya, yang memang sulit. Nah, tanjakan terakhirnya disebut aqobatul hamdi wa syukri, memuji dan bersyukur kepada Allah. Artinya kalau kita ibadah kita sudah benar, maka akan selalu memuji kepada Allah. Bahkan dimampuhkan taat kepada Allah, dia akan memuji kepada Allah. Karena kita dimampuhkan taat adalah kado terindah dari Allah Subhanahu wa taala. Pak Narawi, jadi sedikit ini. Kalau kita bicara tentang kehidupan kita sehari-hari, banyak mungkin anak adik mahasiswa ini yang banyak sekali pengaruh lingkungan, gaya hidup gitu kan. Artinya kenikmatan yang salah sasaran atau bagaimana itu? Apa penting di dimensi etis spiritual ini untuk kehidupan kita sehari? Tentunya rasa syukur itu. Memang benar. Jadi dimensi spiritual itu sangat penting bagi mahasiswa, sangat penting. Karena kan pergaulan mobilitas sudah semakin tinggi. Bertemu dengan banyak orang, bergaul dengan banyak tipe-tipe model-model pergaulan. Bahkan kalau tidak hati-hati itu bisa sampai di luar batas. Nah ini perlu nih, dimensi spiritual harus kuat. Apalagi pada saat sekarang ini luar biasa 4.0 itu sangat menantang itu. Ya kalau bicara tentang gaya hidup itu kan berarti dimensi syukur kan penting juga sebagai pembatasan untuk gaya hidup yang lebih, nikmat yang lebih gitu ya Pak Donald. Iya. Jadi yang disampaikan tadi bahwa adik-adik yang harus diwaspadai itu adalah nikmat yang kita sadari itu, atau uang atau apa, seharusnya semestinya dipergunakan sebaik-baiknya. Bukan berarti bahwa lingkungan yang kita tinggalkan sekarang itu malah mengajak kita ya, semacam validasi eksternal gitu ya. Artinya orang yang kaya, kita hidup dengan orang kaya, ya jadi kenikmatan yang diberikan oleh Allah salah dipergunakan. Artinya kata saya tadi itu akan berdampak buruk bagi kehidupan kita, tentu hati kita sendiri. Baik, di sini ada pertanyaan nih Syekh dari PT kita. Silakan ditampilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldi dari Bekasi. Mohon izin bertanya ya Syekh. Dalam masalah harian kita banyak berdoa meminta rezeki dan tidak banyak yang minta ditambahkan nikmat. Pertanyaannya, perbedaan rezeki dan nikmat itu apa? Dan keutamaannya dalam berdoa, apakah kita lebih utama minta rezeki, apa lebih utama minta nikmat? Mungkin cukup itu pertanyaannya. Terima kasih, mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada perbedaan sih rezeki dan nikmat? Ya, rezeki dengan nikmat ada perbedaan. Nikmat itu lebih umum dan lebih luas. Lebih luas ya. Contoh dalam surah Al-Fatihah kita diajarkan oleh Allah. Minta saja diajarkan oleh Allah. Makanya mintanya jangan yang recehan. Ya. Apa yang harus kita minta? Allah yang mengajarkan kepada hamba-hambanya. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Rabb, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu adalah siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, anugerah. Nah, jadi nikmatnya sangat luas sekali. Ada nikmat zohir, ada nikmat batin. Termasuk jalan yang lurus itu nikmat yang batin. Agama Allah Subhanahu wa ta'ala hakikatnya adalah nikmat. Nikmat yang Allah turunkan kepada kita. Maka nikmat ini sangat luas sekali. Maka tadi kategorinya adalah nikmat dalam 2 kategori. Ijad, eksistensi, imdad, nikmat penyertaan.
Nah, rizki itu sering berkaitan dengan hal-hal di dalam kehidupan kita sehari-hari. Urusan makan, makanan, minuman, pakaian, rizki. Tapi nikmat itu dimensinya luas sekali, zohir dan batin. Ya, aspek yang jasmani juga aspek yang rohani, termasuk agama kita. Itu adalah nikmat yang terbesar di dalam hidup ini. Nah, maka oleh sebab itu kita memahami nikmat ini dengan dua kategori. Ini sebetulnya untuk membukakan wawasan kita, ya, supaya kita semakin terbuka dengan nikmat Allah itu. Ya, nikmat Allah kita tidak akan mampu menghitungnya. Nah, maka ada pembeda nikmat dengan rizki. Nah, orang sekarang ini sering yang jadi problem, yang sering jadi galau dan gelisah itu urusan rizki. Betul apa betul? Nah, Imam Al-Ghazali masih dalam kitab Minhajul Abidin, urusan rizki ini termasuk tanjakan yang membuat kita sering ibadah kita terganggu. Allahu Akbar, cicilan motor. jadi ini mengganggu sekali urusan rizki ini. Pada rizki itu ketika kita dalam kandungan ibu, usia 100 hari dalam kandungan ibu, Allah tetapkan 4 hal. Ya, hadis ini ditulis oleh Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi dalam Kitabul Arba'in An-Nawawiyah. Pertama ajal, yang kedua rizki. Rizki itu sudah ditakar, tidak akan ketuker. Cuma kewajiban kita wabtagu min fadlillah, jemput dan cari rizki itu. Jadi sebetulnya nggak usah bingung, rizkinya sudah ada. Tinggal bagaimana strateginya. Nah, ini kita diberikan akal. Berstrategi, jangan kalah sama ayam. Ayam cuma dikasih ceker, nggak ada yang ngeluh, Pak Dokter. Ya nggak ada, ayam ngeluh aja. Kenapa? Urusan rezeki nggak ada. Dia jam 3 sudah bangun, mahasiswa pun kalah bangunnya. Jam 3 sudah bangun, ngebangunin orang. Pagi-pagi matahari terbit, tenang saja, turun, dia koreh-koreh cok, kata orang Sunda. Koreh-koreh, nah itu alatnya itu aja. Cekernya, cok, bisa makan, selesai. Jadi ini rizki sering mengganggu, makanya yakinkan rizki itu sudah ditakar, tidak akan ketuker, tidak akan rizki kita dimakan sama orang lain. Maka tenanglah, tinggal kita bagaimana berstrategi mencari rizki yang halal tadi, yang sebetulnya sudah ada, telah ditetapkan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini menjadi masalah penting nih, Syekh. Kita kalau masalah rezeki ini pusingnya minta ampun nih, Syekh. Takutnya karena kalau kita bicara tentang nikmat dengan syukur itu tidak jauh beda dengan kesyirikan, Syekh. Ketika orang yang tidak syukur sedikit aja, artinya dia mengadakan bahwa ada orang loh atau yang selain Allah yang berikan dia nikmat gitu. Ini sangat bahaya adik-adik. Jadi syukur itu penting sekali. Bagaimana kita bisa mengolah kenikmatan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, di sini ada yang mau bertanya? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, perkenalkan nama saya Muhammad Arsah dari mahasiswa Matan Universitas Negeri Jakarta. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana nikmat yang terganggu bagi manusia dalam agama dan bagaimana cara untuk menyukurinya? Mohon penjelasannya Ustadz. Cukup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau Syekh atau Pak Narawi? Silakan Pak Narawi. Bagaimana kita mensyukuri ini sama yang tadi? Bagaimana kita mensyukuri nikmat itu, kemudian syukur dalam agama itu bagaimana? Silakan Pak Narawi. Mas Dayu dan pemirsa. Jadi wa ma bikum min ni'matin faminallah. Memang semua nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita tidak menyadari atau kadang-kadang itu mengganggu keagamaan kita, ibadah kita. Contoh yang paling mudah sekarang, handphone, gadget itu luar biasa. Tetapi kalau itu disyukuri, kita akan menggunakan untuk hal-hal kebaikan.
Tetapi kalau nggak disyukuri, itu bisa mengganggu keagamaan kita tuh. Sholat jadi lalai, bahkan bisa terlewat dan sebagainya. Nah ini yang membahayakan. Tetapi kalau kita sadari bahwa apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hakikatnya semua yang diberikan itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita patut syukuri. Dan tapi kita juga tidak boleh fokus dengan nikmat. Kita harus fokus juga kepada siapa pemberi nikmat. Nah ini penting juga, jangan sampai terjebak dengan itu. Nah itu Mas Dayu. Yang itu yang menarik tadi Pak Nawawi, gimana itu elaborasinya? Yang sering terjadi itu kan adalah kita lupa siapa yang memberi nikmat itu. Artinya kan kita terjerumus dengan kesyirikan kan, atau kufur itu sendiri. Ada tips nggak? Gimana kita bisa mengingat Allah? Apakah ada fungsi zikir di sana? Iya. Zikir itu ya, kalau disampaikan oleh Mas Bayu tadi, zikir itu ya memang sangat penting. Karena ayat Al-Quran sendiri kan mengatakan, "Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun." Jadi memang kita harus sering-sering berzikir. Bahkan zikir itu kan disebutkan berzikir harus banyak. Berarti harus sering-sering. Karena memang sifat dari manusia itu ya tadi lupa. Jadi lupa ya, sering diingat ya gitu. Itu ayat yang tadi lanjutannya wa ma bikum min nikmatin fa minallah tsumma idza masauduru fa ilaihi taj'arun. Memang kita harus banyak zikir itu, mohon pertolongan supaya jangan sampai terpleset. Udah dapat nikmat nih kita terpleset, bahkan mengganggu keagamaan kita. Nah ini nanti minta apa yang disampaikan oleh Syekh ini bagaimana nih Syekh? Kata Pak Narawi tadi, nikmat itu harus digunakan semestinya, harus jelas tupoksinya ya Pak Narawi ya. Artinya jangan sampai kenikmatan yang diberikan salah sasaran tadi, kayak HP tadi. Itu banyak sekali terjadi adik-adik. Padahal kalau HP itu banyak sisi positifnya kalau kita mau melakukan dengan baik. Berdakwah dengan HP sangat penting. Sekarang udah masuk dalam teknologi penting di dalam zaman sekarang ini, menggunakan YouTube dan sebagainya. Tadi juga dijelaskan yang sering lalai, yang lalai diingatkan oleh kita itu adalah siapa yang pemberi nikmat itu. Nah, dan cara yang terbaik itu kita zikir. Zikir itu bukan hanya mengucap alhamdulillah terus saya ya itu adalah media, instrumen, tapi zikir itu banyak sekali caranya. Kemarin kita udah dapat oleh-oleh dari Syekh bagaimana zikirnya Syekh Ahmad bin Idris juga penting untuk diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di sini ada yang mau bertanya? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tuti Setiawati dari Universitas Negeri Jakarta. Mungkin tadi sempat dijelaskan juga bahwa masih banyak dari kita yang sering mengkufuri nikmat Allah gitu. Nah yang ingin saya tanyakan, apakah ada cara atau bentuk tobat untuk kita yang sering mengkufuri nikmat Allah? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan saya singkat saya. Ya, jadi kalau kita melihat dulu para sahabat itu, ya mursyidnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga para sahabat menegakkan makom syukur. Jadi syukur itu mengingat dan berterima kasih kepada Sang Maha Pemberi. Banyak orang lupa diri dengan pemberiannya tapi lupa kepada yang memberinya. Itu intinya. Jadi makanya syukur itu bagian daripada zikir. Mengingat kepada yang Maha Memberi. Ya, maka bersyukur. Nah, hakikatnya adalah zikir, ingat kepada yang Maha Memberi. Coba kita lihat bagaimana para sahabat, ada Sayyidina Abu Bakar, itu kalau sudah infak semuanya. Bahkan ada 3 yang paling dicintai oleh Sayyidina Abu Bakar. Yang pertama adalah menginfakkan semua hartaku kepadamu ya Rasulullah. Luar biasa. Gak disisakan buat keluarganya. Saking yakinnya kepada Allah. Yang kedua, Sayyidina Abu Bakar adalah memberikan putrinya Aisyah kepada Rasulullah SAW. Dan yang ketiga yang paling dicintai dalam hidup Abu Bakar adalah memandang wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau kita lihat dalam kitab Ar-Rijal Haulan Nabi, ya, para sahabat sekeliling Nabi itu ada yang pukoro, yang fakir, ada yang agnia, yang kaya. Ini yang kayanya seperti Abdurrahman bin Auf. Kenal nggak nih adik-adik? Abdurrahman bin Auf. Oh, kenal. Oh, kenal. Di mana ketemunya? Kita jam balik ya. Nah, Abdurrahman bin Auf itu
disebutkan sekali infak nggak kepalang tanggung. 1.500 ekor unta. Nah kalau untanya satu ekor 60 juta kali 1.500 berapa? Berapa ya? Ngitungnya aja nggak bisa. Buka kalkulator dulu. Ya, disitulah bentuk syukurnya. Jadi para sahabat itu makom syukur ini ditegakkan dalam kolbunya, pandai bersyukur, sehingga ini semua titipan dari Allah dan lebih kagum kepada yang maha memberi ketimbang pemberiannya. Tadi pertanyaan yang dijawabkan oleh saya tadi itu bahwa zikir itu adalah media untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak bersyukur itu tentu orang yang lalai, yang tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita tidak banyak media untuk berzikir, ya syukur itu salah satu medianya, instrumen yang penting untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Adik-adik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Husnunida dari mahasiswa Matan UNJ. Saya izin bertanya, kan banyak nih fenomena terjadi di masyarakat. Mengapa orang beriman itu diuji, sedangkan ia itu selalu bersyukur dengan ibadahnya? Lalu, bukankah orang yang selalu bersyukur itu harusnya ditambah ya nikmatnya? Mohon penjelasannya. Baik, ini pertanyaan menjebak apa gimana ini? Gimana Pak Nahrawi? Tapi juga banyak juga terjadi fenomena gini Pak Nahrawi. Iya. Orang yang beriman justru rezekinya nggak ditambah-tambah, diuji. Justru orang yang tidak pandai bersyukur bertambah itu kenikmatannya. Gimana Pak Nahrawi? Ya Mas Tayu dan semuanya, Syekh. Ya memang harus diuji. Allah kan sudah sampaikan, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Mesti diuji. Jadi kalau nggak ada ujian sebagai manusia, ini bagaimana bisa semakin meningkatkan keimanan. Memang yang bagus kan manusia itu ketika dia sudah mendapatkan nikmat pasti diuji. Ada dua model. Ada yang setelah diuji, dia sadar, kemudian mensyukuri dengan nikmatnya, semakin bertambah keimanan. Tetapi ada juga model kedua, setelah diuji, biasanya doanya panjang-panjang. Ketika ujiannya sudah lepas, ternyata balik lagi, jelek lagi dan sebagainya. Balik pabrik awal ya. Nah ini nauzubillah buat kita semua nih ya saya. Kalau yang tadi, yang misalnya orang yang tidak, ya artinya dia imannya tidak stabil lah, atau ya masih dalam proses, tapi rezekinya banyak aja, tapi juga melakukan kesalahan. Ada ungkapan lain nggak dalam Al-Quran itu? Itu memang ada istilah istidraj itu juga ya. Jadi istidraj itu kan kalau ibarat main layangan itu diulur-ulur gitu, ulur itu kan, ditarik, ulur dan sebagainya. Jadi memang orang yang kelihatannya diberikan nikmat banyak padahal dia kufur. Tapi saya ini yang jungkir balik sholat, ternyata rezekinya tidak banyak. Karena memang jungkir balik sholatnya itu niatnya untuk dunia gitu loh. Bisa jadi niatnya untuk dunia. Ya, jadi ini bagian dari strategi juga ya. Strategi dari Allah. Orang yang mendapatkan rezeki lalai dan orang yang tidak punya rezekinya ditambah diuji terus. Ustadz, ada yang mau bertanya Ustaz? Ustaz Mumu, silakan. Ya, boleh. Sekarang kan zaman sudah modern, teknologi semakin canggih, alat-alat kedokteran semakin maju. Bahkan saking majunya alat kedokteran bisa merubah kondisi fisik seseorang. Misalkan dari hidung yang pesek dirubah menjadi mancung, pipi yang cabi dirubah menjadi tirus, dan sebagainya. Nah, hal ini bila dikaitkan dengan ni'matul ijad tadi, nikmat eksistensi diciptakannya sebagai manusia, apakah orang yang melakukan tindakan tersebut merubah kondisi fisiknya dengan melakukan operasi plastik misalkan, termasuk ke dalam kategori kufur nikmatul ijad gitu. Dan jika memang benar, bagaimana cara bertobatnya? Apakah dia harus mengembalikan kondisi fisiknya pabrik seperti semula terlebih dahulu atau bagaimana menurut saya? Ini juga jadi ini sih fenomena juga sih, banyak orang-orang yang mengubah badan, kulit atau apa semacam transgender atau bagaimana. Ini juga bisa menjadi wawasan ya
Gimana itu, Syekh? Iya, jadi nikmat eksistensi, nikmat wujud awal. Ada laki-laki, ada perempuan. Nah, kemajuan teknologi atau sains jangan sampai merubah itu. Disebut dengan transgender. Nah, ini yang justru dia tidak mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Boleh saja kita menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tadinya kurang mancung jadi mancung. Itu sesuatu yang masih boleh, ya. Tergantung kepada niatnya. Tapi yang bertolak belakang dengan kodrat, ya, dengan eksistensi laki-laki jadi perempuan atau sebaliknya, nah ini yang dilarang. Tapi kalau kaitan misalnya dengan dengan sesuatu yang membuat dia menjadi lebih baik, itu tidak persoalan sepanjang tidak bertolak belakang dengan kaidah agama, gitu. Nah, jadi sebetulnya makanya ini manusia ini jangan terjebak dengan casing, capek dah. Ngejar-ngejar casing itu kan capek. Termasuk tadi jangan terjebak dengan nikmat. Orang yang pandai bersyukur tambah ibadahnya belum tentu nikmatnya lebih banyak. Artinya rezekinya lebih banyak, karena itu bukan ukuran. Ingat, itu semua adalah ujian dari Allah. Wa nablukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kami uji kalian dengan dua hal. Yang baik-baik sehat, berprestasi, yang buruk-buruk gagal, failit, sakit, fitnah sebagai ujian. Jadi itu bukan ukuran. Banyaknya rezeki bukan jadi ukuran hebat. Maka jangan terjebak, itu semua justru instrumen ujian dari Allah. Wa ilaina turja'un, kepada kami kalian akan dikembalikan. Nah, jadi kita harus tahu belajar tasawuf itu apa sih hakikat? Apa sih yang jadi eksistensi dalam hidup ini? Jangan terjebak dengan yang awam. Yang awam itu ya jebakannya hanya zohir, hanya casingnya, hanya penampilannya yang zohir, itu aja yang jadi pusat perhatian. Coba kita nih, kecantikan, ketampanan kita kan nggak bisa pertahankan. Tambah aja umur kita 50 tahun, kan tetap aja kakek-kakek, nenek-nenek. Ya, keriput ya tetap aja keriput. Karena casing. Tapi kita harus lebih memandang orang yang dewasa secara psikologis, secara ilmu tasawuf, itu yang semakin dia tidak tergantung dengan materi. Semenjak kanak-kanak, materi begitu kuat. Semakin dewasa secara mental, secara rohani, sebetulnya harus semakin cenderung kepada yang bersifat rohani. Itulah tanda orang yang dewasa. Jadi kalau orang sudah usia 40 tahun, masih ukurannya hanya benda, hanya casing, hanya jabatan, itu tertipu namanya. Carilah sesuatu yang hakiki, sesuatu yang sebenarnya, yang sesungguhnya. Itulah yang akan bisa dirasakan oleh kolbu kita. Kolbu itulah yang akan menikmati hakikat, ya, di balik casing itu. Jadi ada hakikat itu yang kita nikmati. Makanya pandai bersyukur. Makanya akan nikmat adanya, nggak capek, ya, nggak dikejar-kejar kata orang, bagaimana kata dunia, capek lah. Tapi lebih baik kita merasakan yang hakiki, yang sesungguhnya dalam hidup ini. Tapi yang tadi saya jelaskan tadi itu adalah yang pertanyaan Ustaz Muhammad tadi. Artinya yang tidak boleh dirubah itu adalah fitrahnya itu, Iya, fitrahnya. Fitrahnya. Artinya kalau laki-laki pindah ke perempuan itu berbahaya. Itu Tapi juga ada hadis yang mengatakan yang menyambung rambut. Iya, jangankan merubah jenis kelamin. Meniru gaya-gaya aja dilaknat. Ya, perempuan, wah jadi gitu. Atau sebaliknya yang laki-laki dilembek-lembek gitu. Tapi saya alasannya gini, alasannya saya. Kan ini ciptaan Tuhan katanya, gimana sih? Ngomongnya ini kan doa pemberian Tuhan ini, kita terima apa adanya lah katanya. Ya, itu kan sesuatu yang diciptakannya sendiri, ya. Nah, maka yang fitrah, yang orisinil itulah yang harus kita rawat, yang harus kita jaga. Ya, jangankan merubah transgender, kita meniru-niru saja cara berpakaian laki-laki, meniru cara berpakaian wanita, berbicara laki-laki malah meniru cara wanita. Ini semua dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala karena memang sudah keluar dari kodrat penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kan kita ini sudah enak dibeda-beda ya, ada laki-laki, ada perempuan, ada yang perkasa, ada yang lembek, ada yang gagah, ada yang santunnya. Ini sudah ciptaan Allah yang luar biasa.
Nabi Adam dulu di surga kesepian, dikasih wanita dari dila, dari apa? Tulang rusuk. Jadi seimbang. Jadi dunia ini berkembang. Ada laki-laki, ada perempuan. Nah sekarang orang laki-laki pengen perempuan. Ya. Terus jadi perempuan semua. Ya kan tidak akan berkembang biak. Nah jadi situlah kita mesti sadar akan kudrat ketetapan Allah atau fitrah yang Allah tetapkan kepada kita. Nah ini yang menjadi problem kita sekarang, Syekh. Ya. Yang kaum kelompok yang pengusung LGBTQ+. Nah, LGBTQ+ ini bahaya sekali. Ini plus ya. Kalau di Norwegia itu mengatakan LGBTQ+. Artinya ekspresi hasrat dua insan ini bahkan tidak hanya dua faktor saja, artinya perempuan pindah laki-laki atau laki-laki pindah perempuan, tapi banyak sekali Syekh di sana Syekh. Bahkan satu perempuan menyukai laki-laki dengan perempuan sekaligus. Wah, itu berbahaya sekali. Tadi makanya saya menjelaskan tadi itu Syekh. Kan banyak orang yang pendukung ini Syekh. Nggak tahu kalau di Indonesia ini bahaya juga nih Syekh. Mengatakan bahwa itu kan udah kodrat mereka, lingkungan mereka. Mereka mengatakan itu dari pemberian Tuhan. Ya, itu kan penyakit penyimpangan. Penyakit ya. Dari sendiri. Dan itu sangat, pergaulan itu akan sangat berdampak. Jadi ketika gaul dengan komunitas itu tidak akan terasa. Jadi begitu. Ya, jangankan kita sudah modern, di zaman Nabi Lut itu kan sudah terjadi homoseksual. Itu zaman dulu. Sekarang zaman modern, global, pergaulan manusia itu dalam satu rumah. Bayangkan pengaruh yang negatif itu sungguh luar biasa. Sekarang orang sakit dengan orang sehat disatukan dalam satu kamar, satu rumah. Mana yang terpengaruh? Orang yang sakit jadi sehat, orang yang sehat jadi sakit. Pasti di mana-mana nggak ada sehat menular, ya. Nggak ada yang namanya sehat menular itu. Tapi yang berpenyakit itu yang menular. Makanya hati-hati dengan pergaulan, ya. Jangan sampai kita salah bergaul, maka akan sangat fatal akibatnya. Jadi kalau kita bisa simpulkan tadi Syekh, kayaknya sepertinya ada materi dunia ini yang mempengaruhinya ya Syekh. Apakah harus perlu zuhud nggak sih? Ya, artinya kalau zuhud itu adalah lebih kepada proteksi kolbu kita. Proteksi kolbunya. Ya, dari jangan sampai membuat hati kita gelap dengan dunia. Ya, artinya kan orang-orang yang mengatakan bahwa saya butuh rezeki nih. Artinya kalau terlalu ambisi rezeki, apakah itu bisa dikatakan rezeki itu dimasukkan ke dalam hati? Ya. Makanya agama kita itu agama yang mengatur secara komprehensif. Jadi agama kita itu bimbingannya itu lengkap. Ya. Ma faratna fil kitabi min syai' dalam Al-Qur'an, kami tidak mengalpakan satu urusan pun di dalam kitab dalam Al-Qur'an. Artinya bahwa bimbingan agama kita bersifat komprehensif, mengatur semua aspek lini kehidupan kita. Kita sudah masuk segmen terakhir ini, Pak Narawi. Nanti kita siapkan kesimpulan tema hari ini, silakan. Ya, terima kasih Mas Dayu Syekh dan pemirsa sekalian. Kita mesti mengulang-ulang kembali wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jadi memang kalau kita ingin menghitung-hitung nikmat, niscaya kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Dari semenjak kita ada itu nikmat, adanya kita nikmat. Kemudian kita diberi fisik, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, itu juga luar biasa nikmat. Nah ini tidak ada cara lain kecuali kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kalau kita sudah bersyukur, maka mudah-mudahan kita sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah SAW, ajibtu lil muslim idza asabahu khair fahamidallah wa syakara wa idza asabathu musibah ihtasaba sabara. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dikagumi oleh Rasulullah SAW dengan pandai bersyukur. Itu pandai bersyukur sesuai dengan impian Nabi Muhammad SAW. Silakan saya. Ya, pemirsa TVRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita saatnya untuk membangun makomat dalam kolbu kita, yaitu makom yang sangat penting adalah bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah,
yang maha segala-galanya. Bersyukur adalah bentuk kesadaran diri yang paling dalam, bahwa kita mengakui diri sebagai yang diciptakan, yang diberi, dan Allah lah yang maha memberi. Jadi menghubungkan kalbu kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ekspresi berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang selalu pandai bersyukur, berterima kasih, dan akan terbawa berterima kasihnya itu, bersyukurnya sampai nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ingin lihat ahli surga, adik-adik, lihatlah orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah, senyum, bersyukur kepada Allah. Bahkan sekalipun dikasih musibah seperti Nabi Yusuf alaihissalam dipenjarakan, fasobrung jamil, dia sabarnya indah. Kayak seperti apa sih? Udah sabar indah gitu. Ya sabarnya tersenyum. Bisa nggak kita lagi sakit senyum aja gitu? Dikasih musibah masih senyum aja. Ini sungguh luar biasa karena kedekatan kalbunya dengan Sang Maha Pemberi. Jadi kalau kita dikasih musibah, nggak ada apa-apanya. Kita dikasih sakit 3 hari, ingat yang 30 tahun sehat itu. Jadi pandailah kita bersyukur. Syukur di dalam kalbu. Nabi bersabda, tanda bahagia itu kalbun syakir, hatinya pandai bersyukur, walisanun zakir, dan lisannya selalu zikir. Terima kasih saya atas ilmunya kita hari ini. Semoga bermanfaat, Pak Narawi, kemudian Ustaz Deden, Ustaz Mumu, tentunya adik-adik dari UNJ, Matan UNJ Jakarta. Semoga yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan pandai-pandai bersyukur. Tentunya juga para pemirsa, tetap tonton terus Serambi Islami, kajian tasawuf setiap hari Kamis jam 4.30 hanya di TVRI. Sebelum itu kita akan berdoa bersama dan bermuhasabah. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wallahu yaufiquna ila ma fihi khairul Islam wal muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, adik-adik mahasiswa yang ada di studio, mari pejamkan kedua matanya. Sebelum kita berdoa kepada Allah, mari kita evaluasi, mari kita bermuhasabah, mari kita merenungkan betapa banyak nikmat Allah yang berikan kepada kita, baik nikmat ijad, nikmat eksistensi, nikmat Allah jadikan kita sebagai manusia, dan kenikmatan yang abadi di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kematian ini ada kehidupan yang abadi, itulah kehidupan akhirat. Bayangkan semua orang mencita-citakan bahagia yang abadi, dan bahagia yang abadi itu telah dipersiapkan oleh Allah. Itulah di hari yang kemudian, dan kehidupan dunia ini adalah darul ibtila wal fitan, bukan tempat untuk berenak-enak, memuaskan nafsu kita, tapi darul ibtila wal imtihan, bahwa dunia ini tempatnya ujian dari Allah, tempatnya fitnah yang Allah ujikan kepada kita. Maka oleh sebab itu kita lebih baik berjerih payah ketika di dunia ini. Kita panting tulang, peras keringat, kita berupaya sekeras mungkin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tumbuhkan dalam kalbu kita rasa syukur kepada Allah, maka nikmat itu bukan jadi beban. Ibadah itu bukan beban, tapi ibadah itu adalah kenikmatan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Mari angkat kedua tangan kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa yaqinan sadiqa wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yahsha wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Rabb, ampuni seluruh dosa-dosa kami, yang disengaja maupun dosa yang tidak disengaja. Ampunkan dosa kedua orang tua kami, dan ada di antara mereka yang tidak bisa ditatap lagi wajahnya. Ya Rabb, ampuni dosa mereka, jadikan alam kuburnya raudatun min riyadil jannah, taman-taman surga yang membahagiakan mereka. Ya Rabb, tumbuhkan sifat syukur dalam kalbu kami. Kami selalu berterima kasih kepadamu. Kami tidak lupa hati karena pemberian, tapi kami sadar siapa yang memberi. Qalbun syakir, hati yang pandai bersyukur. Jadikanlah kalbu kami qalbun syakir, kalbu yang pandai bersyukur atas nikmat-nikmat-Mu.
Ya Rob, kematian adalah kepastian, besok atau lusa Engkau akan jemput kami. Kami tidak bisa menghindar dari kematian, tapi persiapkan kematian kami supaya kematian kami kematian yang indah, kematian husnul khotimah. Di hari kematian itu mampukan lisan ini untuk mengucapkan kalimah thayyibah, kalimah la ilaha illallah. Jauhkan kematian kami kematian yang buruk, kematian su'ul khotimah. Ya Ghaniyu agnina bifadlika amman siwak, wahai zat yang maha kaya, kami butuh dengan rizki dan nikmat-nikmatmu. Engkau bukakan keberkahan pintu langit dan pintu bumi. Ya Rob, jadikan rizki yang Engkau titipkan kepada kami menjadi amanah adanya. Jadikan rizki menjadi sahabat ibadah kami, menjadi sahabat dalam dakwah kami. Jauhkan rizki yang menjadi malapetaka bagi kami dan keluarga kami di dunia dan di akhirat nanti. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb, sinari dengan cahaya petunjuk-Mu bagi keluarga kami. Jadikan anak cucu kami generasi yang berilmu dan bertakwa. Di saat kami nanti sudah ada di alam kubur, ada anak cucu kami yang mendoakan kebaikan bagi kami. Ada mereka yang berdakwah, ada mereka yang membaca Quran, ada mereka yang menebarkan kemanfaatan kepada masyarakat yang lebih luas. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.